Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Deni Darmawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, mewakili tim kami. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil kegiatan PKM kami yang berjudul Pelatihan Akuntansi Perusahaan Jasa dan Perusahaan Dagang bagi siswa SMK Triguna 1956 Jakarta. Nah, hal yang melatar belakangi kegiatan PKM ini adalah tujuan dari pendidikan sekolah menengah kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan suatu bentuk pengembangan bakat, pendidikan dasar keterampilan, dan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada dunia kerja yang dipandang sebagai latihan keterampilan. Nah, SMK senantiasa mempersiapkan para siswanya agar dapat bekerja secara mandiri maupun mengisi lapangan pekerjaan yang ada di dunia usaha atau di industri. Namun demikian, BPS mencatat dari lulusan SMK masih merupakan penyumbang pengangguran yang paling banyak dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya. Oleh karena itu, SMK berkomitmen untuk lebih memperhatikan minat bakat para siswanya, khususnya dalam kegiatan PKL, untuk pemenuhan kebutuhan para siswa untuk menjadi profesional sesuai dengan bidangnya. Pandemi COVID yang terjadi saat ini memberikan dampak pada tidak dapat dilaksanakannya PKL di beberapa SMK. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang pembelajaran praktek dan praktek kerja lapangan bagi peserta didik SMK tahun pelajaran 19-2020 serta pelaksanaan uji kompetensi bagi lulusan sekolah menengah kejuruan tahun pelajaran 1920. Berdasarkan tersebut, PKL bisa digantikan dengan melaksanakan kegiatan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh siswa di bawah pengawasan guru. Oleh karena itu, SMK Triguna 1956 menjalin kerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk menyelenggarakan kegiatan kewirausahaan bagi siswanya yang belum melaksanakan PKL. Nah, PKM ini merupakan bagian dari pelatihan kewirausahaan bagi siswa SMK Triguna 1956 Jakarta. Metode pelaksanaan dimulai dari identifikasi sampai dengan evaluasi. Terkait dengan identifikasi, dilakukan identifikasi karakteristik peserta pelatihan untuk memperoleh data dari mitra yang bertujuan untuk menunjang pembuatan materi dan metode penyampaian yang tepat. Kemudian dilanjutkan dengan perencanaan yang meliputi persiapan materi, penentuan instruktur, metode penyampaian, dan waktu pelaksanaan PKM. Langkah berikutnya adalah koordinasi kegiatan PKM dengan mitra, persiapan dengan menyusun materi, penugasan instruktur, dan membentuk WhatsApp group sebagai media koordinasi dengan mitra dan peserta pelatihan. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan PKM dengan melalui platform Zoom meeting, dan di dalam kegiatan PKM, tim melakukan kegiatan pretest dan post-test untuk menilai efektivitas kegiatan PKM, kemudian kami akhiri dengan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dari dilaksanakannya kegiatan PKM. Nah, berikut kami sampaikan foto-foto kegiatan PKM yang sudah kami lakukan, yang diawali dengan pembukaan yang dibuka oleh kami selaku Ketua Program Studi Diploma 3 Akuntansi Sektor Publik FEB Sakti. Kemudian ini foto-foto kegiatan pelaksanaan PKM yang terdiri dari 3 instruktur. Untuk hasil dan pembahasan, di sini kami sampaikan bahwa pelatihan akuntansi telah dilaksanakan sebanyak 5 kali pertemuan, masing-masing 2 jam untuk setiap sesi pertemuan. Nah, instruktur terdiri dari 3 pemateri, yaitu para mahasiswa aktif program studi Diploma 3 Akuntansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Trisakti. Kemudian pelatihan diikuti oleh 26 siswa SMK Triguna 1956 yang berasal dari kelas 11 dan terdiri dari siswa jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran maupun siswa dari jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Serta diikuti 4 orang guru dari SMK Triguna 1956 Jakarta. Pelaksanaan PKM dilakukan secara daring dan dimulai sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan 18 Juni 2021 yang berlangsung dengan menggunakan platform Zoom Meeting. Berdasarkan hasil pretest dan posttest yang kami laksanakan, di sini bisa kita lihat terjadi peningkatan kompetensi siswa dari pretest dengan rata-rata nilai 55,96, kemudian posttest dengan nilai rata-rata 81,31. Sehingga di dalam kegiatan pelatihan ini kita bisa lihat bahwa terdapat peningkatan kompetensi siswa terkait dengan akuntansi, perusahaan jasa, dan perusahaan dagang. Nah, selain itu, kami juga melakukan kegiatan untuk mendapatkan feedback dari para peserta pelatihan, yaitu kami mengirimkan ya link Google Form yang diisi oleh para peserta PKM yang tujuannya adalah untuk mengukur hasil dari penilaian peserta terhadap penyampaian materi dari masing-masing instruktur, kemudian pemberian kesan dan pesan dari para peserta terhadap masing-masing instruktur, kemudian penilaian terhadap kualitas modul, penilaian terhadap kesesuaian tugas dengan materi yang telah diberikan, penilaian terkait kemampuan instruktur dalam memotivasi peserta untuk aktif, kemudian penilaian terkait dengan kegiatan pelatihan secara umum, dan pemberian kesan, saran, masukan. Hasil dari kuesioner yang kami sebarkan di sini terlihat bahwa penilaian instruktur yang kami ukur dengan skala 1 sampai 10 mendapatkan nilai 9, kemudian untuk kualitas modul pelatihan, kesesuaian tugas dengan materi yang telah diberikan, kemampuan instruktur dalam memotivasi peserta untuk aktif, serta kegiatan pelatihan secara umum dengan skala 1 sampai 5 mendapatkan nilai rata-rata untuk keempat indikator ini adalah 4. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan PKM ini telah berlangsung dengan baik berdasarkan hasil dari penilaian para peserta pelatihan. Hal yang bisa kami simpulkan dari kegiatan PKM ini adalah bahwa kegiatan PKM pelatihan akuntansi perusahaan jasa dan dagang ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi siswa SMK Triguna 1956 diharapkan bisa mendapatkan manfaat berupa pemahaman dan wawasan terkait akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang yang akan menjadi nilai tambah bagi para siswa saat para siswa nanti berniat untuk membuka usaha sebagai alternatif pekerjaan setelah lulus dari SMK. Nah, hal ini merupakan bagian dari pelatihan kewirausahaan sehingga ini bisa memperkuat motivasi siswa SMK untuk membuka usaha. Dan tentu saja bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti diharapkan bisa mendapatkan manfaat dengan bertambahnya relasi dan memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa yang berperan sebagai pemateri. Demikian materi presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.